Kaum kapitalis, dari sudut pandang Tan Malaka, ialah yang mempunyai tanah, pabrik, kereta api, kapal dan ban dan menambah kekayaan dalam keadaan dengan jerih payah kaum buruh yang tidak dibayar. Sedangkan kaum buruh menurut Tan Malaka, merupakan mereka yang kepunyaan dan tanahnya dirampas oleh kapitalis. Mereka yang dulunya petani dan pedagang kecil, tetapi waktu ini segala miliknya punah sama sekali, kecuali tenaga, badan dan nyawa. Harga tenaga buruh ini tunduk kepada turun naiknya harga di pasar tenaga kerja. Kaum kapitalis hidup dari hasil memeras keringat kaum buruh lewat upah kerjanya. Dikarenakan persaingan yang begitu ketat di dalam pasar tenaga kerja, serta ketakutan akan mati kelaparan, menjadikan banyak buruh yang terpaksa menerima upah yang teramat rendah. Supaya dapat mengadakan pemerasan atas kelas buruh yang jumlahnya lebih besar, kelas kapitalis menggunakan instrumen seperti sekolah, rumah ibadah dan surat kabar. Penggunaan aparatur negara juga ikut dilibatkan seperti polisi, tentara, dan pengadilan. Parlemen, rumah ibadah, sekolah dan surat-surat kabar, digunakan dalam upaya menidurkan dan melemahkan hati kaum buruh dengan pendidikan yang banyak mengandung racun. Bila mereka, kaum buruh mencoba untuk melawan, maka aparat seperti kepolisian dan tentara akan dikerahkan untuk memenjarakan mereka. Persaingan ekonomi oleh sesama kaum kapitalis mengakibatkan adanya permusuhan antar sesama mereka. Untuk meredam timbulnya perseteruan antar sesama kelompok kapitalis, maka mereka melakukan kesepakatan untuk membentuk kongsi usaha. Karena beberapa kelompok kongsi telah bersatu dalam satu korporat raksasa, menjadikan mereka lebih kuat dan dapat menaikkan harga komoditi barang-barang kebutuhan sesuka hatinya, sehingga merugikan si pembeli yang kebanyakan berasal dari kelompok buruh dan petani miskin. Perangkat kapitalis berikutnya yang dikritik keras oleh Tan Malaka adalah lembaga perbankan. Bagi Tan Malaka, bank merupakan instrumen kapitalis yang menghisap setiap elemen perekonomian negara kemudian dilepaskan ke luar negeri dalam bentuk investasi. Bank memberikan pinjaman uang berikut bunga yang tinggi kepada pemilik industri dan perkebunan. Untuk menutupi pembayaran bunga yang tinggi, pengusaha industri dan perkebunan menariknya dari upah para buruh. Kemudian ironinya pihak bank juga memberikan pinjaman uang, sebagai solusi yang kontraproduktif untuk mengatasi masalah finansial para buruh. Pihak bank juga memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada negara sebagai bentuk balas jasa atas regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menguntungkan pihak bank. Lantas hampir seluruh laba bank yang didapat dari hasil bunga pinjaman tersebut tidak digunakan untuk melakukan investasi pembangunan di dalam negeri, tetapi malahan terbang ke luar negeri. Akibat dari penguasaan menyeluruh di bidang fiskal, menjadikan para bankir tersebut memiliki kekuasaan yang sangat besar hingga dapat mengatur dan menyetir para kepala negara, elit politik bahkan para tokoh militer. Jadi, menurut Tan Malaka, bankirlah yang menjadi pemimpin dunia kapitalis dengan menguasai industri, transportasi, perdagangan, pertanian, negara dan politik. Dari semua kenyataan pahit tersebut, menurut pandangan Tan Malaka, bahwasannya kelompok kapitalisme, kekuatan dan kekuasaannya semakin lama semakin besar, sehingga mengakibatkan jumlah orang yang berharta semakin sedikit tetapi jumlah orang miskin semakin banyak. Fenomena ini diakibatkan karena sistem kapitalisme membuat suatu mekanisme kompetitif antar kelas, di mana kontestasi sesama orang kaya untuk menjadi lebih kaya, kemudian kontestasi si miskin yang ingin menjadi kaya. Pertentangan antara kaum kapitalis yang dilindungi oleh penguasa dengan kelas buruh miskin semakin lama akan semakin tajam dan akhirnya akan berpotensi timbulnya revolusi sosial.